Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan belajar fungsi. Dari definisi fungsi, domain, peta, dan prapeta. Oke, mungkin bisa kalian lihat di buku bab 12. Fungsi di sini tentunya sangat berkaitan dengan relasi yang sudah kita pelajari minggu kemarin. Oke, definisi 12.1 kita punya himpunan A dan B. Kemudian fungsi F dari A ke B itu merupakan suatu relasi. Relasi berarti kan kita kemarin sudah belajar relasi. Definisinya adalah sebarang subset dari A, hasil kali Cartesian A dan B. Oke. Nah, F ini dikatakan fungsi jika kalau dia yang bersifat setiap elemen di A, setiap anggota di A, misalkan di sini X elemen A, maka dia pasti berelasi dengan tepat satu anggota B, berelasi di F tentunya. Jadi mungkin bisa saya tuliskan di sini, untuk setiap X elemen A terdapat dengan tunggal Y di B, sehingga X berelasi dengan Y di F. Berarti kita menuliskannya XY elemen F. Nah, kemarin kita juga sudah belajar artinya ini. Berarti ini juga bisa dituliskan sebagai Fx sama dengan Y. Oke, mungkin langsung saja ke contoh. Misalkan saya punya himpunan A-nya, R, S, T, U. Kemudian saya punya himpunan B-nya 0, 1, 2. Nah, di sini saya punya beberapa relasi dari A ke B. Misalkan F1 saya punya relasinya R, 0, S, 0, T, 1, U berrelasi. Ini kan artinya R berrelasi dengan 0, S berrelasi dengan 0, T berrelasi dengan 1, U berrelasi dengan 2. Atau kalau notasi ini berarti F1R sama dengan 0, F1S sama dengan 0, F1T sama dengan 1, F1U sama dengan 2. Kemudian misalkan saya punya F2. Saya ambil juga relasi dari sini, dari A ke B. Misalkan R, 1, S, 2, T, 0, U, 1, 0. Kemudian saya ambil lagi misalkan F3. Saya punya S berrelasi dengan 1, T berrelasi dengan 0,
U berrelasi dengan 1. Nah, kalau dilihat di sini, berarti F1 ini merupakan fungsi. Kenapa? Karena setiap elemen di A, himpunan A, pasti dia berelasi dengan tepat satu anggota di B. Jadi R, S, T, U semuanya punya kawan tepat satu. Kemudian F2, jadi ini merupakan fungsi. F2 juga sama, R, S, T, U semua elemen di A berrelasi tepat satu dengan B, sehingga kita punya F2 merupakan fungsi. Nah, untuk F3 kita cek di sini, S, T, U, R-nya dia tidak punya kawan, padahal di sini harus dikatakan fungsi jika setiap elemen di A dia berelasi dengan tepat satu di B. Jadi di sini dia tidak memenuhi definisi ini karena ada satu elemen di A yang tidak berelasi dengan elemen di B. Jadi ini bukan fungsi. Oke, kemudian cara lain menyatakan suatu fungsi. Ini kalau kita berangkat dari relasi, maksudnya kalau menotasikan suatu fungsi dari relasi, ada juga mungkin di sini saya tuliskan ini cara pertama menuliskan suatu fungsi. Kemudian cara kedua menyajikan fungsi. Misalkan saya punya F1 dari himpunan A ke himpunan B dengan pengaitannya, berarti kan F1 R sama dengan 0, F2 sorry F1 S sama dengan 0 juga, F1 T sama dengan 1, F1 U sama dengan 2. Oke, kemudian ada lagi cara menyajikan suatu fungsi. F1 dari himpunan A ke himpunan B. Ini masih A dan B yang ini. Oke, kita bisa menuliskan seperti ini. L dipetakan ke 0. Perhatikan di sini tandanya berbeda. Ini panah biasa, ini panah ada tanda garis lurusnya di sini. R dipetakan ke 0, S dipetakan ke 0 juga, T dipetakan ke 1, U dipetakan ke 2. Oke, jadi ini macam-macam cara menyajikan suatu fungsi. Nah, tapi di sini kita lihat ini hanya terbatas himpunan yang berhingga. Kalau misalkan kita punya suatu fungsi dari himpunan tak berhingga ke himpunan tak berhingga juga, tidak mungkin kita mencacah seperti ini kan? Maksudnya kita tidak bisa dengan mudah menentukan apakah si relasi ini berupa fungsi, termasuk fungsi atau bukan. Mungkin sebagai contoh, kalau kalian lihat di contoh 12.1, ya, contoh 12.1, kita punya F, yaitu relasinya didefinisikan oleh N berelasi dengan nilai mutlak N plus 2.
di mana N adalah bilangan bulat. Nah, ini tentunya relasi dari Z cross N. Jadi relasi dari himpunan bilangan bulat ke bilangan asli. Nah, kalau kita mau menyelidiki apakah ini termasuk fungsi relasi F ini, tidak mungkin kita mencacah semua N di Z kan. Jadi definisi 12.1 saya bisa modifikasi di sini kalimatnya. Kalimat ini kan bisa kita ubah jadi kita punya setiap elemen di A pasti tepat berelasi dengan satu elemen di B. Nah, dengan kata lain, setiap kita ambil dua elemen di A yang sama, pasti petanya nanti juga harus sama, gitu kan? Sehingga di sini saya bisa ubah definisinya. Terus setiap misalkan X, Y di A dengan X sama dengan Y, jika dia sama, maka kita punya petanya juga sama, Fx sama dengan Fy. Jadi untuk menunjukkan F ini suatu fungsi, kita bisa pakai ini. Setiap kita ambil dua elemen di Z yang sama, maka nanti tunjukkan bahwa petanya juga sama. Oke, jadi oke, 12.1. Kita punya F-nya ini, berarti kan diambil sebarang dua elemen di Z yang bersifat A sama dengan B, akan ditunjukkan FA sama dengan FB. Oke, tujuan kita adalah ini. Berarti kita cari dulu FA-nya apa. Jadi kita punya FA N berelasi dengan nilai mutlak N plus 2, berarti A dipetakan ke, atau dia berelasi dengan nilai mutlak A plus 2. Nah, karena A sama dengan B, maka ini otomatis kita bisa menuliskan B nilai mutlak B plus 2. Nah, ini tidak lain peta dari si B. Jadi kita punya FB di sini. Nah, berarti di sini kita sudah menunjukkan bahwa setiap kita ambil dua elemen di Z yang sama, maka petanya juga sama. Oke, jadi itu bukti F merupakan fungsi. Oke, berikutnya definisi domain, kodomain, peta, dan prapeta. Fungsi ini kalian juga sudah belajar di kalkulus. Hanya saja ini kita
review kembali, tapi dari relasi. Oke, definisi 12.2. Kita punya fungsi dari himpunan A ke himpunan B. Nah, si A ini kita sebut domain, B kita sebut kodomain. Nah, kemudian ada lagi namanya range. Range adalah, kalau versi kalkulus kemarin, elemen di B yang punya kawan di A. Nah, di sini range itu bisa nama lainnya peta F, atau ada juga di buku menyebutkan image, atau ada juga yang menuliskan FA, macam-macam. Ya, intinya semuanya maknanya sama. Jadi peta F adalah tadi elemen di B sama Y di B, di mana Y itu tidak lain sama dengan FA dengan A elemen di A. Kalau kalian lihat di buku, ini bisa dituliskan cukup FA di mana A elemen A. Oke, maknanya berarti peta F, image F, itu subset dari kodomain. Untuk prapeta berarti si himpunan A ini. Sebagai contoh yang 12.1, tadi kita punya F dari Z ke N ya. Z dari F dari Z ke N dengan petanya tadi N dipetakan ke nilai mutlak N plus 2. Nah, berarti image-nya atau petanya, peta F itu berarti yang ini, himpunan nilai mutlak N plus 2 di mana N bilangan bulat. Jadi kalau kita tuliskan berarti yang mutlak berarti dia mulai dari 0, kita punya 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Oke, jadi itu materi kita hari ini. Definisi fungsi, domain, kodomain, peta, dan prapeta. Oke, mungkin sekian dari saya. Jika ada pertanyaan nanti bisa di grup atau bisa juga di kolom komentar. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.